Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kira-kira di tengah wabah ini potensial membuat kita tidak bahagia? Pertama adalah yang membuat kita tidak bahagia adalah kalau orang merasa bahagia di dalam hidup menderita, hidup susah, tapi dia merasa bangga, merasa masih bahagia, itu sesungguhnya pada saat yang sama dia adalah orang yang tidak bahagia. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber ketidakbahagiaan lain yang bersumber dalam diri kita? Pertama adalah kita harus menyadari bahwa sumber ketidakbahagiaan yang pertama kali adalah satu, ketika orang terus-menerus berkompetisi tanpa lelah, bekerja terus-menerus, mengejar kekayaan, mengejar karir, mengejar prestasi, lama-lama ada kelelahan dalam batin kita yang membuat kita kebahagiaan kita tergerogoti. Yang selanjutnya adalah yang membuat kita tidak bahagia adalah bosan. Kita di rumah bosan tentu, ya, monoton. Biasanya bisa kita pergi ke kantor, ke tempat kerja, melihat kanan kiri suasana baru, tapi ini di rumah terus, dipagari oleh dinding-dinding rumah kita. Biasanya kalau itu tidak dilakukan terus-menerus, kita akan bahagia. Yang selanjutnya adalah kegembiraan tapi terlalu berlebihan. Ketika kita gembira terlalu berlebihan, itu sebetulnya paradok, kita sedang tidak bahagia. Selanjutnya adalah ketika kita capek, lelah batin, itu mengurangi kebahagiaan. Selanjutnya adalah iri dengki. Terpapar oleh kita, apalagi sekarang, kita melihat orang hidup seakan-akan mewah-mewah, seakan-akan bahagia. Kita iri dengan kehidupan mereka, maka ketidakbahagiaan akan menghampiri kita. Selanjutnya adalah merasa berdosa. Kita terlalu menghitung-hitung kesalahan kita, lupa bersyukur. Yang selanjutnya adalah kita terlalu takut untuk tidak independen. Takut kata orang, takut kata tetangga, takut kata anak, takut kata istri, takut kata suami, takut kata mertua. Itu juga mengurangi kebahagiaan. Selanjutnya, apa yang membuat kita tetap bahagia dalam suasana seperti ini? Pertama adalah semangat. Semangat itu memompa spirit kita, sehingga kemudian kita dalam suasana terjepit pun kita tetap menjaga semangat kita. Kedua adalah keluarga. Islam dan kita semua sering mendengarkan baiti jannati. Tapi semua orang mengeluh ketika suruh bekerja di rumah. Padahal selalu didiktum bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mestinya rumah adalah tempat terbaik bagi kita ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami, ketemu mertua di situ. Mestinya kita sangat produktif. Mereka adalah orang-orang terdekat kita yang mengetahui persis siapa diri kita. Mestinya itu juga bagian dari sumber kebahagiaan. Selanjutnya, karena kita sebagai orang beriman didorong oleh Tuhan, oleh Allah SWT untuk bekerja, untuk setia, tentu kita harus bekerja. Di rumah pun kita bisa bekerja. Kita bisa kreatif di rumah sendiri. Yang selanjutnya adalah kalau kita melakukan sesuatu, jangan karena motif yang bersifat konkret. Saya melakukan ini harus mendapatkan income segini. Lakukan itu dengan hobi. Itu disebut dengan motif impersonal, bukan motif personal. Saya melakukan ini biar dipuji. Kalau tidak dipuji, kita stres. Saya melakukan sesuatu biar nanti mendapatkan income. Ternyata tidak mendapatkan income yang diharapkan. Maka kemudian kita menjadi stres. Oleh karena itu, bikin apa saja yang kita lakukan itu dengan motif impersonal. Orang mengatakan kita harus melakukan sesuatu berdasarkan hobi. Kalau kita hobi, kita senang, hati kita senang, lingkungan sekitar kita juga senang. Kalau suatu saat kemudian ada efek, ada rezeki yang kita dapat, itu berarti ada tambahan buat kita bahagia. Yang selanjutnya adalah nggak boleh gampang putus asa, dikit-dikit mundur. Semangat, tapi kemudian dikit-dikit patah. Ada hambatan sedikit, sudah patah hati, sudah patah semangat. Ini juga mengurangi kebahagiaan kita. Selanjutnya apa? Emosi yang terlalu keras,
yang meledak-ledak. Emosi itu harus soft. Karena emosi dengan soft mudah bertemu dengan emosi yang lain. Sudah kita di rumah, sudah kerja di rumah, ketemu anak istri, tapi sama-sama dengan emosi yang keras. Tidak emosi yang lembut, tidak emosi yang soft. Itu juga mengganggu kebahagiaan kita. Nah, yang selanjutnya ditambahkan dengan kepercayaan kita, tentu dengan kita beribadah, kumpul dengan sesama orang soleh, itu akan membuat kita bahagia. Yang lebih penting lagi adalah ukurannya begini, kita mau bahagia atau tidak bahagia, itu tercermin dalam wajah kita. Usahakan ketemu dengan siapapun, anak, istri, keluarga, dan segala macam. Apalagi sekarang dalam dunia maya, cerminkan di dalam wajah kita itu suasana tetap bahagia, karena kebahagiaan itu menular. Nabi bilang senyum pada siapapun itu ibadah. Maka kemudian mulai sekarang senyumlah, senyumlah. Anda akan bahagia. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.